Shalom teman-teman, selamat sore. Semuanya ada Kevin, ada Patricia, ada Pinkan, Rocky, Bro Stefan, ketemu lagi di sini. Ada Yesi, Daniel, Melanie, Gabriel, Mia, banyak ya, David, Katarina, luar biasa. Sabtu sore anak muda bisa kumpul di sini ya, rame-rame. Teman-teman Shalom, mungkin banyak yang belum kenal saya, gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, maka mari kita kenalan dulu biar kita sayang semuanya ya. Saya Felicia Yose, biasa dipanggil Yose. Saya pewarta dari BPK PKK KAJ, utusan dari PDOM PKK MBK dan juga komunitas Mayo. Komunitas Mayo itu komunitas pasutri ya. Jadi apalagi ya, saya meskipun utusannya PDOM PKK MBK gitu ya, tapi sebenarnya saya nggak OMK. Jadi saya udah punya anak 2 gitu ya, suami 1, dan saat ini masih mendampingi teman-teman di PD OMK MBK ya. Perkenalannya gitu dulu, nanti kita boleh kenalan lanjutan ya. Saya dikontak sama Mia. Mia, apakah ada di sini? Oh, ada. Dia ada. Ya, halo Mia. Kita selama ini baru kontak-kontakan aja ya. Hai. Oke, teman-teman, dapat tema hari ini adalah God's Purifier. Waktu saya doa gitu ya, apa yang Tuhan mau bicara Sabtu ini, siang sore hari ini, Tuhan mau ngomong apa gitu dari God's Purifier ini. Teman-teman, satu hal yang saya dikasih adalah bahwa pada saat kita ngomongin purifier, itu kan dalam terutama masa-masa seperti ini ya, masa-masa sekarang itu di rumah, setiap kali saya jadi taruh purifier di setiap ruangan. Kenapa? Karena ya masa-masanya lagi begini. Jadi di tiap kamar itu kita taruh purifier dan juga di ruang bawah. Sebenarnya kalau kita ngomong purifier adalah asal katanya kan purify. Purify means kemurnian ya, murni, dimurnikan. Jadi purifier adalah satu pemurnian, satu proses yang Tuhan izinkan gitu ya untuk kita dimurnikan. Teman-teman, kalau purifier itu kita bongkar ya, itu kan dalamnya ada filternya. Sebenarnya kuncinya itu adalah si filter ini supaya udara itu tersaring dan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, virus segala macam itu stay di situ gitu ya. Jadi yang keluar adalah udara yang segar. Jadi bisa dikatakan bahwa to purify, memurnikan, ini adalah satu, kita harus punya filter yang benar nih teman-teman, untuk kita bisa menjadi satu pribadi yang murni, satu pribadi yang betul-betul bersih. Itu kita mesti make sure bahwa kita punya filter itu beres. Sekarang kalau kita punya filter nggak beres, filter kita kotor, atau misalnya purifier kita, alat itu kita lihat, oh purifiernya udah filternya udah kotor banget, itu mesti dibersihin kan, mesti diketok-ketok gitu ya, supaya debu-debunya turun dan dia bisa bekerja dengan baik. Jadi ini adalah satu akar kita, filter kita dalam hidup ini, kita juga perlu punya filter. Filter rohani, filter kita dalam menjalani hidup ini, filter untuk bilang bahwa kita hidup dalam kebenaran atau tidak, itu apa filternya? Parameternya apa? Kalau kita punya filter udah salah, udara yang dikeluarkan juga pasti nggak beres gitu ya. Jadi satu yang kita harus tahu, filter rohani kita, filter yang ada di dalam diri kita, ini mesti benar. Kalau filter kita aja udah nggak benar, nggak usah ngomongin buah, nggak usah ngomongin udara sekeliling, bagaimana impact kita terhadap yang lain gitu, pasti nggak baik ya. Jadi teman-teman, ini adalah satu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita selama kita menjadi anak-anak Dia. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Teman-teman, mumpung kita ada di rumah, nggak mesti tenteng-tenteng Alkitab tebel ke PD ya, kita buka Alkitab kita beneran ya, karena kalau kita buka di gadget itu biasanya terus lupa, tadi gue buka apa ya, gue baca apa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buka dengan seluruh panca indera kita pegang, kita buka, kita lihat, kita cari ayatnya ada di mana, itu akan lebih stay dan kita akan ingat ya. Saya bacain buat teman-teman dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud semuanya itu maksudnya apa?
Maksud dari proses kita dimurnikan ini, tujuannya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, teman-teman, ya. Yang jauh lebih tinggi nilai dari emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api, bla 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 bla, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Teman-teman, itu tujuan hidup kita, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan memurnikan? Sekarang kita tahu ya bahwa emas itu dimurnikan kan dilebur, gitu ya, dilebur, kemudian dia menjadi emas yang murni, ada berapa karat, gitu ya. Teman-teman, Tuhan itu izinkan masalah-masalah hidup ada. Tuhan izinkan pergumulan hidup itu ada dalam hidup kita. Ini adalah proses pemurnian kuali besar kita itu. Jadi teman-teman, saya nggak tahu sore hari ini, saat ini, teman-teman menghadapi apa? Ya, di tengah pandemi seperti ini kita tahu keadaan serba sulit. Saya nggak tahu apa yang teman-teman hadapi. Mungkin teman-teman yang bergerak di dunia medis, kalian juga terhimpit dengan waktu, terus harus di garda depan juga, gitu ya. Teman-teman yang ada di di sales segala macam itu mengalami satu penurunan, mungkin penjualan juga nggak bagus, gitu ya. Semua keadaan serba sulit. Tapi teman-teman, kita lihat gitu bahwa lewat semua kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, ini loh sebenarnya kuali tempat bagaimana kita dimurnikan, ya. Apa tujuannya sih Tuhan begitu? Apa Tuhan iseng banget gitu sama kita? Ngapain gitu loh? Tujuannya apa? Ya. Teman-teman, tujuannya ini adalah kalau kita diizinkan mengalami satu pergumulan, masalah hidup anak muda apa sih? Ini di sini apakah semuanya single? Kecuali Bro Stefan ya, mukanya udah nggak single ya, Bro? Sama saya gitu ya. Apakah semua di sini selain kami berdua masih single atau udah taken? Single, Ci. Single. Ci. Senang banget ya ngomong singlenya ya, biar kedengeran ya, seluruh dunia bisa mendengar suara single-single di sini ya. Ini yang nggak buka kamera, aku nggak tahu nih mukanya gimana. Oh, aku taken. Oke, Ana, kamu udah taken resmi apa taken belum resmi, nah? Ana mana nih, Ana? Dulu ya. Oke. Masih LDR. Oke, berarti belum resmi. Janur kuning belum naik ya, Nah ya. Oke, janur kuning belum ya. Oke. Tujuannya apa? Sekarang contoh ya, anak muda itu masalahnya apa sih salah satunya? Kalau adik-adik rohani saya tuh di MBK suka cerita gini, Ci, aku bingung gitu kan, apa sih pacar? Waduh, ini Yakult aja ada expired date-nya gitu ya. Gimana gue nih? Ini tanggal udah mendekati masa-masa expired gitu, tapi sampai hari ini, Ci, bagaimana ceritanya Novena udah bukan 9 puter lagi, udah 19 puter. Tapi kenapa kok masih begini-begini aja gitu? Terus pekerjaan juga, terus nggak tahu mau kemana. Belum lagi ditambah dengan masalah keluarga, masalah orang tua gitu ya. Jadi bingung banget ini gimana. Tapi teman-teman, kalau kita mau lihat lagi, semua masalah-masalah ini tujuannya sebetulnya adalah Tuhan bentuk karakter kita. Tuhan mau ubah kita punya karakter, Tuhan mau ubah kita punya pola pikir, Tuhan mau ubah hati kita, Tuhan mau rubah bagaimana cara kita bersikap selama ini. Ya, mungkin selama ini ada teman-teman yang baper gitu kan, dikit-dikit kalau misalnya aku ketemu Rian gitu, misalnya ya harian gitu, terus dia cuma hai Ci, mungkin dia lagi capek atau lagi buru-buru atau ini Cici siapa ya, gue ketemu dia di mana ya, lupa, jadi cuma seadanya gitu ya, baper kepikiran kenapa ya, kok dia begitu doang ya, atau kita masuk lagi dalam komunitas, ada gesekan-gesekan dalam komunitas, kenapa sih kok kayaknya gue nggak diperhatikan di sini, atau kenapa sih kok aku cerita, tapi kemudian ceritaku sampai kemana-mana gitu ya. Teman-teman, hal-hal seperti itu yang tampaknya nggak enak buat kita, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kikis kita punya karakter. Untuk kikis kita punya ego. Untuk kikis kita punya pola pikir. Bahwa satu peristiwa yang boleh terjadi, yang boleh kita alami, itu nggak lain, nggak bukan sesi 7 SHDR nih, teman-teman yang pernah ikut SHDR ya. Diubah serupa dengan Kristus. Itu loh tujuannya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk kita bisa berbuah lebih banyak. Di Yohanes 15 ayat 2. Kita buka lagi. Yohanes 15 ayat 2. Aku juga buka nih ya. Oke. Boleh nggak satu orang bantuin saya baca? Bolehkah satu orang bantuin aku baca selain Rian? Yohanes 15 ayat berapa, Ci?
Yohanes 15 ayat 2, Pet. Ayat 2, aku ya Cia. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Thank you, Patrice. Ya, Ci. Jadi setiap ranting yang nggak berbuah, dia akan potong, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi ranting itu yang dia potong, ya. Dan yang setiap ranting yang berbuah, udah berbuah loh, teman-teman. Udah berbuah loh, ya. Dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Jadi kalau kita ngomongin berbuah, itu nggak lepas dari berakar dan bertumbuh. Teman-teman, kalau sore hari ini teman-teman boleh ada di tempat ini, teman-teman boleh ada di komunitas ini, itu adalah teman-teman nancep akarnya di sini. Karena kalau kita tanaman itu kita nggak punya akar, nggak mungkin dia bisa tumbuh. Dari mana dia dapat makanan? Dari mana dia dapat minuman? Dari mana dia dapat kekuatan kalau dia nggak punya akar? Kan kalau toge kan akarnya letoy-letoy gitu ya. Zaman kita SD kan apa sih percobaan yang paling sering? Pakai kapas, kacang hijau, disiram air ya kan? Terus ditaruh di toples. Tiap hari lu lihat tuh perkembangannya gimana di pinggir jendela gitu kan. Terus aku punya waktu itu ada temen lagi dorong-dorongan di kelas itu kalau nggak salah pas 5 SD ya. Itu didorong sampai akhirnya itu toples saya pecah dong. Jadi togeku miring ke kiri. Nah, setelah toge saya miring ke kiri, besoknya dia mati, teman-teman. Aduh, sampai hari ini saya ingat itu muka teman saya yang mecahin toples toge itu ya. Sampai hari ini mukanya masih terbayang-bayang. Diingat dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita nggak punya akar nih, teman-teman nggak punya komunitas seperti ini, teman-teman nggak akan bisa bertumbuh. Dan sebenarnya kalau kita ngomong lagi berbuah itu adalah dari apa yang kita tanam, apa yang terjadi dalam proses pertumbuhan kita, pertumbuhan teman-teman di komunitas ini, apa yang teman-teman lakukan selama proses bertumbuh ini akan menentukan buah kita seperti apa. Buah kita manis nggak? Buah kita kecil apa gede? Orang suka nggak ya sama buahnya? Berbuah itu belum tentu enak loh teman-teman. Bisa juga udah dibeli, sepet. Sekarang lagi hits apa sih? Duren, ya kan? Yang 500 gram 90.000 tuh. Habis itu jangan lupa minum obat kolesterol, ya. Jadi belum tentu kalau kita udah berbuah, buah kita ini ternyata berdampak untuk orang lain. Nanti dulu, gitu. Jadi saya akan tarik balik dulu sebelum kita ngomongin kita berbuah dan dibersihkan, adalah apakah kita berakar cukup kuat atau tidak. Jadi kalau saat ini teman-teman udah punya komunitas, udah berakar di sini di Imago Day, teman-teman bersyukur bahwa kalian punya tanah untuk kalian menancapkan dan memperdalam kita punya akar untuk terus grow ke atas, gitu ya. Nah, kembali tadi dibersihkan. Tuhan bersihin, balik tadi teman-teman, dia mau bahwa kita menjadi lebih baik. Kalau kita belum berbuah, kita baru sekedar bertumbuh aja nggak cukup. Kita harus berbuah. Ternyata berbuah aja nggak cukup. Tadi dibilang di ayat 2, kamu yang sudah berbuah, kamu akan, setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita baru bertumbuh, Tuhan dia mau kita berbuah. Kalau misalnya kita udah berbuah, dia mau kita berbuah lagi lebih banyak. Itu sebabnya dia kikis. Kok kayaknya kalau dipikir kok never enough ya, gitu ya, kayak lagunya Greatest Showman ya, never enough, gitu ya. Kenapa kok never enough gitu? Kayaknya udah pelayanan, udah segala macem. Kok kayaknya Tuhan nggak pernah satisfy gitu dengan apa yang kita buat? No, bukan. Teman-teman, dia mau kita hidup dengan maksimal sesuai dengan apa yang dia taruh di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Oke? Jadi teman-teman, kalau kita dikikis dan dibentuk lewat peristiwa hidup kita, jangan kita menjadi marah. Itu sebabnya kita perlu merubah pola pikir kita. Itu sebabnya kita perlu punya filter yang benar. Jadi pada saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk kebaikan, gitu ya, kita nggak mikir, kita nggak menjadi luka hati. Kalian diizinkan untuk patah hati, teman-teman cari lewat peristiwa itu Tuhan mau bicara apa dalam hidup. Kalian diizinkan punya keluarga yang broken home, cari Tuhan mau ngomong apa dari peristiwa itu. Bagaimana peristiwa di belakang kita yang terjadi itu bisa menjadi berkat untuk jadi pupuk. Teman-teman, pupuk tuh nggak wangi loh. Tes deh, coba yang punya tanaman. Sekarang kan lagi hits tuh ya, janda bolong lah, segala macem lah, tanaman yang ipar saya tuh lagi suka tanaman hijau daun ya.
Terus kemudian daun itu jadi putih gitu. Saya sampai bilang gini, ini daun lo mau mati ya? Saya bilang gitu. Bukan mau mati, Bu. Dia bilang ini semakin dia, saya kurang paham namanya apa ya. Tapi daun kan hijau gitu kan, subur ya. Itu daunnya bisa putih-putih gitu loh. Mungkin teman-teman di sini yang suka tanaman tahu ya. Kalau aku nggak suka ya. Putih-putih gitu kan, saya pikir ini dimakan ulat, apa ini albino, kenapa daun lu albino gitu kan. Tapi dia bilang ini semakin putih semakin keren, dia bilang gitu. Nah, jadi sebenarnya apa nih gitu loh, kita tuh mau apa gitu. Jadi balik lagi teman-teman, sama halnya bahwa dalam peristiwa hidup ini, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kembali lagi ke situ. Apa yang Tuhan inginkan, kita harus rubah pola pikir kita. Ya, kita harus punya pola pikir yang benar, dan komunitas seperti ini akan membantu teman-teman untuk kita harus berpikir dan punya dasar yang baik dalam hidup kita. Ini adalah pupuknya nih. Di pupuk, tes yang suka tanaman, tadi janda bolong dan lain sebagainya, tes deh kalau ada pupuk atau beli pupuk, dicium. Nggak enak gitu ya, mengerikan baunya. Tapi ternyata dari sesuatu yang nggak enak itu bisa menyuburkan dan bikin buah yang berlimpah-limpah. Ya, oke. Teman-teman, saya nggak panjang-panjang karena ini kan komsel ya. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke breakout room dan akan sharing di situ. Bener ya, Rian? Iya, betul, Ci. Oke. Jadi aku nggak panjang, aku akan sampaikan aja poin-poinnya untuk nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut ya. Aku teringat dengan dua tokoh waktu aku doakan gitu ya. Tuhan kasih dua nama, ada Daud, satu lagi Musa. Teman-teman tahu apa yang terjadi dengan dua tokoh ini? Daud itu ngapain sih? Siapa sih Daud? Ya, aku mau dengar suaranya. Panggilannya apa nih? Pingkan ya? Panggilannya siapa nih? Nia, Pingkan? Pingkan. Pingkan ya, hai Pingkan. Pingkan, apa sih yang kamu tahu tentang Daud? Daud, dia seorang raja. Dia seorang raja, oke, thank you. Terus, thank you ya Pingkan ya. Yesi? Yes, masih di mute, yes? Yang lawan Goliat. Yang lawan Goliat, iya. Kamu sekolah minggu ya dulu ya? Kalau biasa ditanya Daud, Daud sama Goliat gitu ya. Bener. Yesi, thank you ya. Teman-teman, Daud itu adalah nabi yang besar gitu kan. Dia juga seorang raja. Dia gantinya siapa sih? Saul ya. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Itu cerita sebelum kita buka ya. 1 Samuel 17. Ini Samuel saya pergi kemana? Oh ini. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Oke. Ini cerita tadi tuh yang Yesi bilang tuh, Goliat ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya." Teman-teman, dia waktu mau melawan Goliat, semua orang ketawain dia. Sampai Saul pun takut kalau sampai si Daud ini mati. Karena Daud itu kan kecil ya. Cute gitu. Kayak BTS tuh ya. Bukan model yang cowok-cowok gagah perkasa gitu. Kayak Vin Diesel gitu. Bukan. Dia model-model yang kecil-kecil. Kayak bayi sweet Saul kemerah-merahan parasnya gitu kan ya. Jadi Saul takut. Sampai akhirnya Saul itu ngasih baju perang kepada Daud. Maksudnya supaya bertahan gitu. Tapi karena dia nggak pernah pakai baju perang dong, dia ribet banget gitu ya, jalannya ribet. Dan apa yang dia bilang bahwa Saul bilang nanti kalau kamu terbunuh gimana? Daud bilang enggak. Aku tuh adalah seorang gembala. Gue udah biasa ngadepin singa, ngadepin beruang, itu udah makanan sehari-hari. Dia bilang gitu. Jadi teman-teman, apa poin yang kita bisa belajar dari kisah Daud ini adalah Tuhan itu persiapkan Daud untuk dua hal besar ya. Yang pertama bagaimana dia menghadapi Goliat. Dia mengalahkan bangsa Filistin yang semua orang ketawain, tapi akhirnya dia bisa menghadapi Goliat dan dia punya keberanian itu. Yang kedua, dia menghadapi Saul. Bagaimana berapa kali Saul itu kepengen untuk
bunuh Daud gitu ya, karena iri hati dan dia takut. Tapi Daud punya keberanian karena Allah persiapkan dia luar biasa, itu sebagai gembala yang kerjaannya menghadapi beruang sama singa. Jadi dia punya guts, dia punya courage, itu tumbuh di situ. Saat dia duduk di padang gurun, di padang rumput gitu ya, tungguin domba-domba merumput, mungkin sambil main suling, main kecapi gitu ya. Itu dia sambil ada berjaga-jaga, kalau ada beruang sama singa datang, itu dia akan fight. Disitulah Tuhan melatih dia supaya dia punya keberanian. Teman-teman, yang kedua, Musa. Dari Keluaran 3 ayat 1. Nggak usah dibaca, nanti teman-teman buka aja. Buka aja boleh, tapi kita nggak usah baca ya. Dia 40 tahun dia mengembalakan kambing domba. Mertuanya, Yitro namanya. 40 tahun Allah pakai Musa untuk dia mengembalakan kambing domba. Yang kayaknya pada saat itu gembala itu ya udah gitu-gitu aja. Gembala itu bukan sesuatu yang terpandang gitu. Tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata di depan Allah akan pakai Musa untuk dia menggembalakan bangsa Israel yang jumlahnya ribuan orang. Pelatihannya di mana? Jadi gembala. Ya. Jadi teman-teman, untuk kita terus berbuah banyak, jangan kita think big dulu, mikir besar yang aduh gua harus berbuah ranum tuh kayak rambutan tuh ya di atas pohon, wih gede-gede. Enggak. Tapi untuk supaya kita bisa berbuah banyak, ada kikisan yang kita harus jalani. Ada proses yang kita harus jalani dan itu nggak bisa di-skip. Kalau kita mau sampai Bandung, kudu lewat Cipali dulu. Ya, nggak bisa di-skip. Masuk Jakarta lewat Cikampek. Ya, kudu lewat situ. Nah, maksudnya apa? Teman-teman, Tuhan persiapkan teman-teman bukan lewat hal yang besar-besar dan muluk-muluk, tidak. Tapi lewat apa yang saat ini teman-teman hadapi. Yang udah berkeluarga, menghadapi hari-hari pergumulan dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak gitu ya. Lalu teman-teman yang masih single, kalian menghadapi problema di pekerjaan, problema di pelayanan, di komunitas seperti sekarang ini, di keluarga, itu bagaimana Tuhan mempersiapkan teman-teman untuk bertumbuh, itu adalah kikisan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Ada 3. Poin yang pertama ada di Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu nggak nempel sama aku, kamu akan menjadi kering dan kamu akan mati. Teman-teman, kita nggak bisa tahan di dalam pencobaan kalau kita nggak tarik kekuatan dari Yesus. Kita nggak bisa tahan di dalam pergumulan kita kalau kita nggak deket sama Yesus. Karena dunia menarik dengan luar biasa. Karena dunia punya cara, dunia akan tawarkan cara, oke, kamu stres, kamu lagi depresi, kamu lagi bosen, yuk kita ngafe, yuk kita hang out, yuk kita pergi. Pertanyaannya, apakah ada damai sejahtera setelah kamu pulang dari kafe? Apakah ada damai sejahtera setelah kamu pulang main bowling? Teman-teman, damai sejahtera dan sukacita itu beda loh sama happy. Happy sebentar aja akan gone. Tapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu berbeda dari damai sejahtera yang dunia tawarkan. Nggak bisa kita dapat dari tempat lain. So make sure kita stick, kita tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita setia. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, dia juga tidak setia dalam perkara besar. Teman-teman, bagaimana Musa dan Daud? Mereka adalah nabi-nabi besar. Tapi bagaimana Allah mempersiapkan mereka, bagaimana Allah mengajar mereka, adalah lewat kesetiaan mereka sebagai gembala. Gembala yang kecil. Bahkan waktu Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud, waktu disuruh cari pengganti untuk mengurapi, Isai nggak keluarin Daud. Isai keluarin anak-anak yang lain, kakak-kakak Daud yang lain yang badannya gede-gede. Tuhan keluarin mereka. Isai keluarin mereka karena dianggap bahwa Daud itu kecil, nggak bisa lah dia disuruh perang atau enggak lah. Manusia nggak pandang. Tapi teman-teman, apa yang dunia nggak pandang, apa yang di mata manusia gagal, itu ternyata Tuhan lihat loh. Mata Tuhan itu beda dengan mata dunia. Apa yang menjadi penting di mata dunia itu nggak penting buat Tuhan. Ya, jadi
Jadi teman-teman, kalau saat ini kamu merasa begitu kecil, kalau saat ini kamu merasa, aduh Ci, kok kayaknya hidupku ini nggak sebaik hidup teman-teman yang lain ya, kok kayaknya aku ini hidupnya gagal ya, masa laluku kok nggak baik ya. No, teman-teman, Tuhan bentuk teman-teman, bentuk saya, bentuk teman-teman adalah lewat masa lalu kita. Tuhan izinkan. Jadi bagaimana dia bentuk kesetiaan Musa dan juga kesetiaan Daud. Mereka dipersiapkan untuk menjadi nabi yang besar, memenuhi panggilan Allah yang besar adalah lewat hal-hal kecil. Lewat kesetiaan mereka mengembalakan kambing dan domba. 40 tahun tuh nggak main-main loh teman-teman. 40 tahun jadi gembala mau bikin resume apa? 40 tahun sebagai gembala kambing dan domba. Kayaknya udah males ya untuk apply kerjaan lain gitu. Gua expert nih. Kita setia dalam perkara kecil, perkara besar Tuhan akan tambahkan. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan kasih sama kita, perkara besar Tuhan akan kasih sama kita. Teman-teman, gak ada gunanya kalau orang semua percaya sama kita, tapi Tuhan gak percaya sama kita. Tapi boleh orang gak percaya sama kita, satu orang percaya sama kita, Tuhan percaya sama kita, Tuhan tahu kita siapa, cukup buat kita. Karena kalau Tuhan angkat kita, gak ada yang bisa jatuhin kita. Ya. Poin yang ketiga adalah kita mau diajar. Ada di Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ganjaran itu pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa sih anak yang dihajar yang udah punya anak? Kalau dihajar happy gitu anaknya. Anak saya kalau lihat saya udah mau kasih punishment gitu, bukan punishment lah, maksudnya konsekuensi, itu udah mulai, mami aku kan gini, mami aku udah mulai merajuk-rajuk gitu ya. Anak saya yang besar SMP 1. Jadi udah mulai keluar segala jurus-jurusnya. Ya. Tapi pada saat ganjaran itu diberikan, orang tua tahu, Allah tahu ganjaran apa yang kita harus berikan untuk membentuk saya. Freddy ini mesti diapain sih? Lani ini mesti diapain? Ya, Remy mesti diapain, Nadine mesti diapain? Tuhan tahu, masing-masing dari kita nggak sama. Dan pada saat dia hajar kita, itu nggak mendatangkan sukacita, teman-teman. Tapi mendatangkan satu duka cita. Satu nggak enak. Tapi ganjaran yang dia kasih ini akan menghasilkan satu kebenaran. Dan kebenaran ini akan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih. Siapa yang dilatih? Kita. Jadi teman-teman, jangan kita menjadi mutung. Jangan kita sakit hati, jangan kita luka hati kalau Tuhan izinkan kita sedang diajar sama Tuhan. Firman Tuhan juga bilang, nggak ada anak yang nggak dihajar sama ayahnya. Karena kamu bukan anak-anak gampang. Tapi kalau ayahmu mengasihi kamu, ayahmu akan menghajar kamu. Supaya apa? Supaya kamu berbuah, supaya kamu diangkat. Ayahmu akan kikis kamu, supaya kamu berbuah lebih banyak. Teman-teman, sore hari ini cuman itu aja. Allah, Yesus cuma mau bilang satu, bahwa kalau hari ini dia izinkan ada masalah dalam hidupmu, dia izinkan ada peristiwa dalam hidupmu, teman-teman, itu adalah tangan Tuhan untuk membentuk kamu. Itu adalah suara Tuhan untuk dia bicara sama kamu. Jadi pastikan, if we learn the hard way, saat kita menghadapi satu hal yang sulit, teman-teman jangan kalah, rugi banget. Udah susah, ngadepinnya setengah mati, kalah lagi. Kayak Ayub, bayangin dia udah hilang semuanya. Istrinya hilang, anaknya hilang, kambing dombanya hilang, ternaknya hilang, apalagi hilang. Semua budak-budaknya hilang gitu ya. Lalu kemudian dia hilang juga iman sama Allah. Lah, poinnya apa? Faedahnya apa gitu. Tapi kita lihat bahwa seperti Ayub, dia dihajar seperti itu, Allah izinkan itu terjadi kepada dia, tapi pada akhirnya nama Allah boleh dipermuliakan. If you learn the hard way, you gain the hard way. Ya, kita dapat juga sesuatu yang besar. Semakin besar harga yang kita bayar, teman-teman, semakin besar itu pula rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi cintai didikan Tuhan, cintai kikisan Tuhan. Kalau kita dikikis, kalau kita dipotong, nggak enak, sakit teman-teman, tapi see the big picture, bahwa pada akhirnya kita akan berbuah dengan banyak. Dan buah ini bukan buat kita, tapi buah ini kita boleh bagi kepada orang lain, karena ini adalah tujuan dari hidup kita. Ya, tujuan hidup kita adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, itu aja. Sekarang saya akan tutup doa sebentar. Saya boleh minta satu pujian dari Rian? Ya, Ci. Ya, Rian,
Boleh naikin satu pujian lagu penyembahan yang tadi juga boleh. Nanti kalau udah kelar saya akan masuk dalam doa sebelum teman-teman masuk ke breakout room. Oke, Ci. Thank you. Mari teman-teman kita naikkan satu lagu penyembahan yang tadi. Nyanyi dan bersoraklah. Benar Tuhan, bahwa tiada janji yang kami pegang dalam hidup kami selain daripada janji-Mu. Bahwa Engkau adalah dasar kebenaran dari hidup kami. Engkau adalah dasar di mana kami boleh berharap dan kami boleh berpijak untuk firman-Mu pada sore ini. Kami berterima kasih Yesus kalau Engkau boleh satu lagi bukakan rahasia kerajaan surga. Bahwa bagaimana kami boleh tinggal tetap di dalam Engkau. Bahwa Engkau Allah dan Bapa yang mengasihi kami. Engkau Allah dan Bapa yang menghajar kami.
sebab Engkau tahu apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami hanya menuju kepada satu tujuan. Satu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Satu tujuan hidup kami, Bapa, untuk kami boleh berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Agar seluruh bumi boleh bersorak bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Bahwa seluruh bumi boleh mengaku bahwa Engkau adalah Raja dan Allah dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Biarlah saat ini dari tempat yang maha tinggi, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini di setiap ruangan rumah mereka, Kau boleh hadir. Kau boleh melawat dan Kau boleh hadir dalam hati mereka. Kau boleh masuk ke dalam pikiran mereka. Kau boleh masuk dalam batin mereka. Roh Kudus, saat ini kami mengundang Engkau untuk Kau boleh berkarya, untuk Kau boleh bekerja menyingkapkan segala kebenaran dalam hidup kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami, untuk kami boleh terbuka dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam sharing, Roh Kudus pimpin sharing kami. Roh Kudus masuk ke dalam setiap pribadi yang akan sharing dan ada di ruang Zoom ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengarahkan, dan memberikan hikmat kepada masing-masing dari kami. Untuk kami boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan hanya satu, Yesus, tapi kami boleh berbuah beratus-ratus kali lipat. Sebab itu yang Kau inginkan dalam hidup kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi kami punya Engkau, Allah dan Bapa kami. Engkau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang memampukan kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih kami. Dan saat Engkau memilih kami, Kau juga yang memperlengkapi kami dan memberikan otoritas kepada kami untuk kami boleh berdiri melayani-Mu. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan masuk ke dalam sharing. Berkati setiap kelompok yang ada di sini, berkati setiap fasilitator, berkati setiap mulut yang akan men-sharingkan setiap kebaikan-Mu. Sebab memuliakan Engkau adalah kerinduan kami. Terima kasih Yesus, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sharing semuanya.